Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pembahasan kita mengenai bab perbandingan. Jika pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai arti perbandingan dan menyederhanakan perbandingan, maka untuk pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas dulu perbandingan senilai. Nah, pernahkah kalian membeli sebuah buku di toko buku? Tentu pernah ya. Nah, kalian dapat membeli sejumlah buku sesuai dengan uang yang kalian punya tentunya. Nah, jika harga satu buku di toko tersebut itu adalah 2.500 dan kalian ingin membeli 5 buah buku, maka uang yang harus kalian keluarkan yaitu dengan cara 5 dikali harga satuan bukunya. Harga satuan bukunya adalah 2.500. Jadi 5 dikali 2.500 itu adalah 12.500. Nah, contoh ini, contoh yang Ustazah udah jelaskan, itu menjelaskan atau mendeskripsikan tentang definisi dari perbandingan senilai. Nah, dari contoh tersebut kita bisa ketahui bahwa semakin banyak buku yang ingin kita beli, otomatis semakin banyak pula uang yang harus dibayarkan. Begitu pula, semakin sedikit buku yang akan kita beli, maka uang yang harus dikeluarkan pun akan semakin sedikit. Jadi, intinya pada perbandingan senilai ini, nilai suatu barang akan naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Oke. Ada contoh soal lain nih untuk lebih menjelaskan pemahaman kita mengenai perbandingan senilai. Misalkan di sini sebuah mobil itu memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Nah, berapa jarak yang ditempuh mobil jika mobil tersebut menghabiskan 45 km? Nah, di sini ada dua cara sederhana atau dua cara mudah untuk menyelesaikan perbandingan senilai ini. Nah, kita bahas cara yang pertama. Di sini diketahui 3 liter bensin itu digunakan untuk menempuh jarak 24 km. Berarti 1 liter bensinnya itu kira-kira dapat menempuh jarak berapa kilometer? Nah, gampang ya. Tinggal caranya itu kita punya jaraknya di sini 24 km dengan 3 liter bensin. Maka untuk 1 liternya itu tinggal dibagi saja, yaitu 24 km dibagi 3 liter bensin. Berarti 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8 km. Berarti untuk 1 liter bensin, mobil itu dapat menempuh jarak 8 km. Nah, yang ditanyakan di sini, jarak yang ditempuh mobil jika menghabiskan 45 liter bensin. Bagaimana caranya? Tinggal dikalikan saja. 45 dikalikan dengan 8 km. Jadi 45 liter bensin itu dikali 8 km, hasilnya adalah 360 km. Nah, itu untuk cara yang pertama. Kita lihat cara yang kedua. Nanti silahkan kalian pilih salah satu cara tersebut di antara dua cara ini yang dianggap paling gampang ya. Cara yang kedua, kita bisa tuliskan di sini banyaknya bensin dan jarak yang ditempuh. Nah, yang pertama, banyaknya bensin itu, yang pertama 3 liter bensin, kita tulis 3 liter, untuk 24 km. Nah, kita tulis sejajar ya, 24 km.
Jika kita menghabiskan 45 liter bensin, nah jarak yang ditempuh berapa? Belum diketahui kan? Maka kita tinggal tulis X di sini. Nah, untuk penyelesaiannya tinggal dikali silang. Ingat ya, untuk perbandingan senilai, cara yang kedua itu tinggal dikali silang. Berarti kita punya 3, di sini 3 dikali silang, berarti dikali yang bawah. Dikali dengan X, maka 3 liter dikali X. Nah, di sini kalian jangan bingung ya, titik di matematika itu bisa melambangkan suatu perkalian. Nah, Ustazah kasih titik di sini agar tidak membingungkan dengan nilai X di sini. Nah, berarti kali silang ya, 3 dikalikan dengan X. Maka kita tulis di sini, 3 liter kali X sama dengan, baru yang ini, 24 dikali 45. Atau boleh 45 dikali 24, sama aja ya. Nah, 24 kita tulis dan 45. Nah, karena X yang dicari, berarti di sini X sama dengan, kita tulis 24 kilometer dikali 45 liter. Nah, angka 3 di sini kita pindah ruaskan, karena cuma X yang dicari. Nah, karena dari perkalian, ketika dia pindah ruas, akan menjadi suatu pembagian. Berarti di sini jadi per 3. Nah, berarti kita bisa selesaikan nih, 45 bisa dibagi 3 dulu, baru dikali 24. Hasilnya adalah 360 km. Jadi, jarak yang dapat ditempuh dengan 45 liter bensin adalah 360 km. Nah, baik cara 1 ataupun cara 2, Antuna bisa memakai salah satu di antara keduanya yang dianggap mudah. Oke. Supaya lebih paham, ada satu soal lagi nih, contoh soal. Yang kedua, katanya harga 2 buah sabun mandi itu 3.500. Berarti berapa harga 2 lusin sabun mandi yang sama? Oke, penyelesaiannya kita lihat di sini. 2 buah sabun mandi itu katanya harganya 3.500. Nah, maka harga satuannya berapa? Tinggal dibagi aja. 3.500 dibagi 2. 3.500 dibagi 2 hasilnya 1.750. Berarti harga satuannya itu, harga satu buah sabun itu Rp1.750. Nah, yang ditanyakan adalah berapa harga untuk 2 lusin sabun. Nah, kita harus ingat, 1 lusin sabun itu berapa buah sih? 1 lusin itu kan sama dengan 12 buah. Maka 2 lusin tinggal dikali aja. 12 dikali 2 sama dengan 24 buah. Maka harga untuk 2 lusin sabun itu sama dengan 24 buah atau sama dengan 2 lusin. 2 lusin itu 24 buah dikalikan dengan harga satuannya. Harga satuannya itu adalah 1.750. Jadi 24 dikali 1.750 adalah 24.000. Jadi kalian untuk membeli 2 lusin sabun itu harganya adalah 24.000. Seperti itu. Nah, oke. Di sini ada soal, Ustazah beri satu soal tentang soal perbandingan senilai. Kalian boleh isi di buku masing-masing, diberi nama dan kelas, dan dikirimkan dalam bentuk foto. Untuk materinya, silahkan rangkum di buku masing-masing. Oke. Nah, untuk pembahasan mengenai perbandingan berbalik nilai akan dibahas di video selanjutnya. Syukron, semoga kita bisa mendapatkan keberkahan dari pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.